Silakan Bu. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Sebetulnya hidup ini bagaikan panggung sandiwara, itu sudah menjadi petatah petitih, sudah menjadi peribahasa yang mungkin diangkatnya dari kitab-kitab suci juga. Ya, di kitab Zabur, kitab Injil, kitab Quran, semua ada hadis-hadis Nabi semuanya. Sokrates, Aristoteles semuanya sudah kalimat semacam itu adalah sudah mendunia ya. Tetapi yang disebut titik kesamanya mana? Ini yang memerlukan kecerdasan. Jadi hidup ini seperti panggung sandiwara. Kemana arahnya? Begini dalam bentuk resemblance ini. Zaid seperti macan dalam keberaniannya. Kita menguraikan dengan bahasa retorika bahasa Arab dulu. Zaid seperti macan dalam keberaniannya. Zaid namanya yang diserupakan, ya kan gitu. Seperti adalah conjunctionnya. Kemudian macan adalah yang menyerupainya. Titik kesamaannya atau wajah sabahnya itu dalam keberaniannya, itu jelas. Tetapi ketika titik persamaannya atau wajah sabah yang tidak disebutkan, saya seperti macan, maksudnya apa? Di sini terjadi ambiguity, maksudnya makna yang berbeda-beda. Jangan dikira bahwa ketika wajah sabah atau titik kesamaan itu tidak disebutkan Anda bisa mengarang sendiri. Anda harus belajar tadi kecerdasan kontekstual tadi itu. Jadi bisa saja maksudnya Zaid seperti macan itu karena banyak bulunya, simbarnya, ya, godengnya, jenggotnya, kumisnya sampai udah kayak macan. Bisa nggak? Bisa. Atau dia punya taring yang keluar? Bisa nggak? Atau jalannya bokongnya ngepot gitu? Atau dia lebih suka menyendiri, tidak bergerombol-gerombol? Banyak sekali. Nah nanti disitulah kita akan mencari. Nah sekarang kehidupan dunia ini seperti panggung sandiwara. Di dalam mananya itu tidak persis bahwa hidup panggung sandiwara. Tidak mungkin persis. Kalau dalam sandiwara kita akan diberikan kesempatan berulang-ulang. Dari mulai latihan-latihan yang setiap hari dulu. Kemudian setelah itu juga ada gladi resik, ada gladi bersih, ada pementasan dan sebagainya, bahkan berulang-ulang latihan-latihannya. Itu sebenarnya itu sandiwara. Tapi kehidupan jangan berharap Anda diberi kesempatan dua kali. Satu kali lewat sudah, Anda tinggal kesewanya. Ya kan begitu. Jadi di mana kesamanya? Kesamanya itu adalah kita mengambil sikap dalam hidup ini sebagai pemain sandiwara. Artinya peran yang diberikan tergantung sutradara. Satu, jadi orang kaya, jadi orang miskin, jadi orang pintar, orang bodoh, dan seterusnya. Siap kita menerima apapun yang ditunjuk. Kita kalau bermain sandiwara, memangnya kita harus milih pelannya. Saya mau jadi jagoannya, saya mau jadi tokoh antagonisnya, yang nggak bisa. Sang sutradara yang bisa menunjuk sesuai dengan karakter kita masing-masing. Kamu jadi pahlawannya, kamu jadi kekasihnya, kamu jadi mertuanya, kan begitu. Nah, nanti setelah Anda terima sebagai apapun perannya, yang penting Anda fokus bermain sesuai dengan instruksi sang sutradara. Betul enggak? Nanti siapa yang dapat piala citra itu bukan perannya, tapi aktingnya. Itu persoalan. Udah paham? Itu sebenarnya. Baik. Nanti ini lagi bahwa yang kedua, saya ini bukan mursyid. Udah gitu aja. Jadi sebab masih jauh sekali bahwa saya ini apa sih bukan mursyid, karena yang tahu saya kok. Iya. Apakah lu kira gue ini orang benar? Enggak. Saya juga sama seperti kamu, 11-12 saja kok. Iya. Maksudnya 11-12 tuh ya tidak beda lah artinya gitu. Artinya kita juga semua pendosa semuanya. Jadi selama ini apa saya ini yang sudah saya capai?
Saya belum benar dan masih jauh dari benar. Yang sering saya katakan, saya ini baru, sedang, akan, masih, baru, sedang, akan mulai belajar benar. Mau diulang lagi? Masih, baru, sedang, akan mulai belajar benar. Jadi kalau Anda ingin belajar dengan saya ikut, boleh, saya tidak melarang, silahkan. Tetapi saya tidak akan berjalan di depanmu, karena aku bukan komandanmu. Dan aku juga tidak akan berjalan di belakangmu, karena aku bukan penganutmu. Mari kita berjalan bergandengan dalam kesetaraan, hidup ini menjadi indah. Anda ikut silahkan, maksa boleh silahkan, tapi nanti ketika sampai di tengah lautan jangan bertanya di mana tepinya. Terima kasih. Baik.